warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dengan kesehatan dan kemudahan dalam menimba ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit kita bahas pembelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Ya, benar sekali, minggu kemarin kita sudah membahas tentang peristiwa Fathul Mekah. Nah, di mana dalam peristiwa tersebut tidak ada lagi kelompok masyarakat Arab yang berani melawan kekuatan kaum muslimin. Dan juga nih, pada setiap harinya jadi banyak penduduk Arab yang masuk Islam. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan agama Islam berkembang pesat dan menjadikan kaum muslimin serta Rasulullah pada saat itu bebas melaksanakan ibadah haji dan umroh ke kota Mekah. Benar sekali. Nah, kemudian tidak lama setelah Rasulullah berhasil membebaskan kota Mekah, pada tahun berikutnya kaum muslimin mengalami sebuah duka cita yang mendalam. Mereka kehilangan orang nomor satu di dunia. Siapakah itu? Ya, beliau adalah Rasulullah SAW. Nah, berhubung pada pembelajaran kita hari ini, yakni pada bab 4, Aku Rindu Padamu ya Rasulullah, kita akan bahas tentang peristiwa Rasulullah menunaikan ibadah haji, kemudian ketika Rasulullah SAW sakit, kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, dan dua pusaka peninggalan Rasulullah SAW. Mari simak baik-baik ya anak-anak. Rasulullah SAW melakukan ibadah haji wada. Pada saat Rasulullah SAW menyampaikan niat beliau untuk melaksanakan ibadah haji wada, yaitu ibadah haji yang terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad sekaligus sebagai pedoman kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah haji hingga sekarang ini. Nah, ketika mendengar niat Rasulullah tersebut, banyak kaum muslimin yang ingin bergabung dengan beliau untuk melaksanakan ibadah haji. Dan pada tanggal 25 Zulkaidah tahun 10 Hijriah, Rasulullah berangkat bersama kaum muslimin ke kota Mekah dengan rombongan yang berjumlah 90.000 lebih. Kemudian pada saat di perjalanan jumlah kaum muslimin semakin bertambah hingga mencapai 124.000 orang. Nah, pada saat itu ada yang menggunakan untanya ketika pergi, dan sebagian ada juga yang berjalan kaki. Nah, selanjutnya ketika tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah menuju Padang Arafah untuk memberikan khutbah terakhir beliau, atau yang biasa disebut dengan khutbah wada. Berikut bunyi pidatonya. Setelah matahari mulai bergeser condong ke arah barat, Rasulullah SAW mulai memberikan khutbah beliau di tempat bernama Namira. Para sahabat merasakan bahwa seolah-olah perjumpaan mereka dengan Rasulullah SAW tidak akan lama lagi. Para sahabat merasa seolah-olah khutbah ini adalah pesan terakhir Rasulullah SAW. Pada saat itu tidak ada satupun suara kecuali hanya suara Rasulullah. Tidak ada gerakan kecuali kain-kain yang diterpa oleh angin. Semua mata dan telinga menyimak dengan seksama kata demi kata yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah. Wahai manusia sekalian, perhatikanlah kata-kata ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini tidak lagi akan bertemu dengan kalian semua. Saudara-saudara, bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci buatmu, seperti hari ini dan bulan ini yang suci sampai datangnya masa kamu sekalian menghadap Tuhanmu, dan pasti akan menghadap Tuhan. Pada waktu itu kamu diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu. Ya, aku sudah menyampaikan ini. Ya Allah, persaksikanlah. Perhatikanlah kata-kataku ini, wahai manusia. Aku sudah menyampaikan ini. Ada masalah yang sudah jelas kutinggalkan di tangan kamu, yang jika kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wahai manusia sekalian, dengarkanlah kata-kataku ini dan perhatikanlah. Kamu akan mengerti
bahwa setiap muslim adalah saudara muslim yang lain dan kaum muslim semuanya bersaudara. Tetapi seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali jika dia dengan senang hati memberikan kepadanya. Janganlah kamu menganiaya diri sendiri. Ya Allah, sudah kusampaikan. Ya Allah, saksikanlah. Nah, anak-anak, apa sih pesan yang kita dapat dari pidato tersebut? Ya, Rasulullah SAW memerintahkan agar kita selalu menyembah Allah, yakni dengan mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, kemudian mentaati para pemimpin. Dan pada kesempatan lain, Rasulullah juga berpesan kepada kita agar jangan berlaku kasar terhadap wanita, jangan menuntut balas terhadap zaman-zaman terdahulu, kemudian jangan mengambil keuntungan dari uang yang kita pinjamkan, jangan murtad atau keluar dari agama Islam, serta jangan mengambil hak harta yang bukan milik kita. Kemudian pada saat itu juga Allah SWT menurunkan wahyu yang terakhir kepada Rasulullah SAW, yakni Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Para sahabat pun sadar bahwa khutbah Rasulullah SAW bisa jadi adalah khutbah perpisahan antara mereka dengan Rasulullah. Perasaan sedih yang mendalam di hati para sahabat berubah menjadi bulir-bulir air mata yang jatuh dari pelupur air mata. Nah, anak-anak, tahu nggak gimana reaksi umat Islam ketika mendengar hal tersebut? Nah, ketika mendengar ayat tersebut, ada sebagian yang bergembira karena Allah telah menyempurnakan agama Islam, dan ada juga yang menangis bersedih. Nah, siapa yang bersedih? Ya, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, melihat Abu Bakar As-Siddiq bersedih, para sahabat pun bertanya, "Ya Abu Bakar, mengapa engkau bersedih?" Kemudian Abu Bakar menjawab bahwa ayat tersebut menandakan bahwa Rasulullah akan segera selesai dari tugas beliau dan beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut berarti menjadikan kaum muslimin akan kehilangan Rasulullah di dunia. Selanjutnya, selesai berkhutbah, Rasulullah SAW memanggil Bilal untuk mengundangkan azan dan iqamah untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan berjamaah yang diimami Rasulullah SAW. Kemudian setahun setelah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, kondisi fisik beliau mengalami penurunan. Nah, di mana tepatnya pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, yang saat itu ketika beliau menghadiri pemakaman seorang muslim di Baqi. Apa itu? Ya, nama tempat sebuah makam orang muslim di Madinah. Nah, di dalam perjalanan pulang beliau merasakan sakit kepala dan demam. Kemudian selama 13 hari beliau mengalami sakit dan semakin hari pun semakin parah. Rasulullah akhirnya dipindahkan awalnya dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah. Nah, dengan dituntun oleh paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muthalib serta diiringi Ali bin Abi Thalib dan para istri beliau. Tibalah kabar duka yang sangat mendalam, di mana tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yang pada saat itu ketika Abu Bakar dan para sahabat hendak menunaikan sholat subuh berjamaah, Rasulullah meminta agar penyekat kamar beliau dengan masjid dibuka. Kemudian Rasulullah pun tersenyum memperhatikan kaum muslimin akan mengerjakan sholat. Dan kaum muslimin pun senang melihat Rasulullah. Mereka mengira kondisi kesehatan Rasulullah segera membaik. Bahkan Abu Bakar pada saat itu hendak mundur ke belakang karena mengira Rasulullah SAW akan keluar untuk sholat bersama mereka. Namun Rasulullah pun memberikan syarat agar mereka tetap melanjutkan sholat mereka. Setelah itu beliau pun meminta agar penyekat kamar beliau ditutup kembali. Nah, ternyata kondisi beliau semakin melemah, tanda-tanda beliau pun akan berpulang ke rahmatullah pun semakin jelas.
Kemudian Aisyah menyandarkan tubuh beliau ke pangkuannya dan beliau pun memasukkan tangannya ke dalam bejana atau wadah yang saat itu yang berisi air. Kemudian beliau mengusapkan tangan beliau ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sebelum wafat juga Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau seraya berdoa, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Beliau mengulang doa tersebut sampai 3 kali banyaknya. Kemudian akhirnya Rasulullah menghembuskan nafas beliau yang terakhir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi dalam usia 63 tahun. Nah, di tempat lain banyak para sahabat yang tidak percaya ketika mendengar Rasulullah SAW telah wafat. Nah, ada yang tahu siapa sahabat yang tidak percaya? Ya, beliau adalah Umar bin Khattab. Umar merasa bahwa Rasulullah SAW tidak wafat. Beliau hanya akan pergi sebentar menghadap Allah seperti yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Umar berkata bahwa Rasulullah akan kembali, bahkan ia berjanji akan memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan bahwa beliau telah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar pun datang menyadarkan Umar, kemudian berkata, Barang siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau telah wafat. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah SWT maha hidup, tidak mati. Kemudian Abu Bakar pun membacakan Al-Quran surah Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Kemudian setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, Umar pun merasa tidak berdaya. Kemudian kedua kakinya langsung merasa lemas sehingga dia terduduk di tanah, dan saat itulah Umar baru menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Dua pusaka peninggalan Rasulullah. Yang terakhir ada 2 pusaka peninggalan Rasulullah SAW. Apakah itu? Ya, benar sekali. Yang pertama ada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Nah, di mana Al-Quran merupakan sebuah mukjizat Rasulullah yang ditinggalkan untuk umatnya. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman agar selamat dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian khutbah Rasulullah SAW pada saat Haji Wada? Ya, benar sekali. Di antaranya beliau menyampaikan, Hai manusia, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah ini. Aku tinggalkan 2 pusaka untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, apa itu kitab Allah? Ya, benar sekali, kitab Allah adalah Al-Quran dan sunnah Rasulnya adalah hadis, yaitu setiap perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dengan begitu, kita harus selalu membacanya, mempelajarinya, kemudian memahami, mengamalkan isi kandungannya agar kita selamat di dunia dan akhirat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah jika kita ingin bertemu kembali bersama Rasulullah nantinya, maka kita harus melaksanakan pesan dari Rasulullah, yakni selalu menyembah Allah, kemudian melaksanakan rukun Islam, kemudian mentaati para pemimpin, berbuat baik kepada sesama, tidak menyakiti sesama muslim, dan menghindari perbuatan-perbuatan
perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Serta Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita agar memiliki rasa kesabaran yang sangat luar biasa ketika mendapat musibah sakit, kemudian memiliki kepedulian sebagai seorang pemimpin, dan kemudian kasih sayang beliau kepada keluarganya maupun kaum muslimin, dan memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa. Nah, sedikit Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian. Kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji wada? Ya, benar sekali, pada tahun 10 Hijriah. Yang kedua, sebutkan bunyi wahyu terakhir yang diterima Rasulullah SAW. Benar sekali, Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian sebutkan dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah kepada kaum muslimin. Benar sekali, ada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, siapakah sahabat yang tidak percaya ketika mendengar Rasulullah SAW wafat? Ya, beliau adalah Umar bin Khattab. Kemudian, siapakah sahabat yang ditunjuk Rasulullah untuk menjadi imam sholat pada saat beliau sakit? Ya, benar sekali, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terakhir, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu berikut ini. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga menyenangkan dan jangan lupa untuk terus belajar. Minggu depan kita akan mempelajari Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jangan lupa semangat terus belajarnya, jaga kesehatannya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.